Oke guys, selamat datang kembali di channel Sandek 45. Seperti biasa, kita akan melanjutkan alur cerita dari Battletruk Devon Season 5 episode ke-167. Tambah banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan. Dimana kita tahu jika di episode sebelumnya Jian dihadapkan dengan 3 Raja Naga yang semuanya berada di tingkat akhir Daoseng bintang 3. Bahkan keadaan Pulau Naga Timur telah hancur lebur diakibatkan serangan dari para pemberontak. Cerita pun berlanjut di mana 3 Raja Naga dari barat, utara, dan selatan yang berada di tingkat Daoseng bintang 3 meminta Jian untuk segera menyerah dan tidak melawan lagi. Namun Jian di sini tetap kukuh mempertahankan Pulau Naga Timur serta tanggung jawabnya sebagai Kaisar Naga. Dengan marah Jian meledakkan dokinya hingga membentuk sebuah proyeksi naga puit kuno siap menyerang. Dengan cepat Jian melesat ke arah 3 Raja Naga yang berada di hadapannya sambil berkata jika dia tidak akan menyerah sampai titik darah terakhir. Akhirnya serangan Jian bertabrakan dengan 3 kekuatan Raja Naga hingga menciptakan ledakan yang luar biasa. Bahkan Xiaoyan yang melihat itu terkejut karena menyadari jika itu adalah dokinya Jian. Tidak ingin mengulur waktu, Xiaoyan bersama dengan yang lainnya melesat dengan cepat ke arah ledakan. Sesampainya kelompok Xiaoyan di titik ledakan, Xiaoyan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi hingga menimbulkan ledakan yang luar biasa. Namun baru saja Xiaoyan sampai, dia sudah dikejutkan dengan kedatangan sosok misterius yang langsung menyerang Xiaoyan. Bahkan dia memperingatkan Xiaoyan untuk tidak ikut campur dalam urusan suku naga puit kuno mereka. Namun belum sampai serangan itu mencapai tubuh Xiaoyan, di sini Xiaoyan langsung menggunakan skill tubuh kaca King Kong. Dan akhirnya tabrakan pukulan Xiaoyan melawan Daoseng itu pun tak terhindarkan hingga kembali menciptakan ledakan. Di sini Xiaoyan pun berhasil menekan mundur makhluk misterius itu dengan pukulan bertubi-tubi. Di sisi lain terlihat Hai King bersama King Lin, Xiao Yishan, dan Yao Ming bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan membantu Xiaoyan menghancurkan tubuh batu hingga tiba-tiba sebuah energi berfluktuasi tepat di atas tubuh batu. Ternyata di sana 2 tetua suku naga yang bernama Zuwu dari Pulau Naga Barat dan tetua pertama naga selatan yang bernama Lisan. Di sini Xiao Yishan menatap tajam ke arah 2 orang yang tergantung di udara dan dia menyadari jika 2 orang di depan mereka berada di ranah Daoseng 2 bintang. Si tubuh batu pun berteriak meminta agar Zuwu dan Lisan segera menyerang. Akhirnya 2 tetua itu pun langsung menyerang kelompok Xiaoyan dengan energi yang cukup menakutkan, bahkan dipadati dengan niat membunuh yang pekat. Namun kelompok Xiaoyan yang memang sudah sering mengalami pertarungan hidup dan mati tidak gentar sama sekali. Bahkan mereka tersenyum lalu meledakkan doki mereka masing-masing sambil berteriak untuk melakukan serangan bersama-sama. Di sini Xiaoyan kembali menggunakan tubuh kaca King Kong langsung menyerang ke arah para pasukan naga yang pemberontak. Bahkan Xiaoyan dengan kelompoknya membuat pasukan naga tak berdaya. Sampai tetua Zuli meminta Xiaoyan untuk segera membantu Jian
dan biarkan mereka untuk mengurus yang di sini. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk lalu melesat dengan sayap tulang fonik iblis surganya. Namun saat Xiaoyan sudah melesat, tubuh batu menghalau Xiaoyan bersama dua tetua lainnya. Di sini tetua Zuwu berkata, jika Xiaoyan tidak akan mudah untuk pergi membantu Jian. Bahkan Lisan berkata, terkecuali jika Xiaoyan mampu melewati mereka hidup-hidup. Tubuh batu dengan bangga berkata, jika Xiaoyan harus melewati mereka terlebih dahulu jika ingin membantu Jian. Mendengar itu, Xiaoyan menatap dengan tajam lalu dia berkata, jika dia sekarang sedang terburu-buru sambil memadamkan api surgawi di tangannya dan melesat ke arah tiga doseng itu. Namun tiga doseng dari suku naga yang berkhianat hanya tersenyum, diiringi dengan ledakan doki dari tubuh mereka dan langsung menyerang Xiaoyan bersama-sama. Terlihat Xiaoyan cukup terkejut saat dia ditabrakkan dengan kekuatan dari tiga doseng sekaligus. Terlihat jika Xiaoyan mendapatkan serangan yang cukup kuat hingga membuat dia mengerang di dalam ledakan energi yang luar biasa. Melihat itu, tiga tetua tersenyum, mengira jika Xiaoyan telah mereka kalahkan. Bahkan mereka berpikir jika ternyata kekuatan Xiaoyan hanya sampai di sini dan tidak seperti yang mereka pikirkan. Namun di sini Lisan terkejut ketika dia melihat Xiaoyan telah melesat dengan cepat di belakang mereka. Lisan pun langsung berusaha menyerang Xiaoyan dengan skill tangan naga penghancur. Xiaoyan yang terkena skill Lisan, dia pun meludahkan darah bahkan terlempar dengan keras ke tanah. Dan tubuh batu mengingatkan Zuwu dan Lisan agar mereka semua berhati-hati karena dia merasa jika Xiaoyan sangat aneh karena selalu mendapatkan keberuntungan. Di sisi lain, Xiaoyan yang berada di dalam kabut keruntuhan menanyakan apakah mereka semua sudah selesai bicara atau belum. Tiba-tiba Xiaoyan meledakkan dokinya dan bangkit dari dalam reruntuhan lalu menegaskan jika dia sepertinya harus menghancurkan mereka terlebih dahulu. Tiga tetua naga kuit kuno yang mendengar itu berteriak jika Xiaoyan tidak tahu malu, sambil menembakkan energi yang padat dengan niat membunuh kepada Xiaoyan secara bersama-sama. Xiaoyan yang menerima serangan itu kembali meledakkan dokinya, membuat serangan dari ketiga doseng itu pun seperti terpantul kembali kepada mereka sendiri, sudah seperti keris makan tuan. Saat pertarungan Xiaoyan sedang berlangsung melawan tiga doseng itu, tiba-tiba dua sosok misterius muncul. Ternyata mereka adalah tetua pertama dan tetua kedua Pulau Naga Timur yang bernama Qin-san dan Qin-mu sebagai tetua kedua. Zuwu yang melihat Qin-mu dan Qin-san cukup terkejut lalu berkata, bukankah mereka sedang dalam pengasingan? Qin-mu mengerutkan keningnya lalu berkata juga jika mereka akan kembali dan mengeksekusi sendiri para pengkhianat seperti mereka. Lisan pun mengingatkan Qin-mu dan Qin-san agar tidak melawan karena mereka mendapatkan bantuan dari suku Ponik Iblis Surga. Dan sebentar lagi orang dari suku Ponik Iblis akan segera datang untuk membantu mereka. Qin-mu yang mendengar itu sangat marah karena sebenarnya suku Ponik Iblis Surga adalah musuh bebuyutan dari suku Naga Kuit kuno. Namun di tengah pertengkaran mereka, Xiaoyan menyela mengatakan jika sebenarnya suku Ponik Iblis Surga telah dia kalahkan
dan orang-orang dari suku Fonik iblis surga telah kembali dan tidak akan membantu mereka. Mendengar itu mereka terkejut, namun tidak untuk Kinmu dan Kinsan. Mereka memuji atas usaha Xiaoyan. Lalu Kinmu meminta Xiaoyan untuk segera pergi untuk membantu Jian dan menyerahkan 3 pengkhianat ini kepada mereka berdua. Xiaoyan memahami dan menganggukkan kepalanya, mengeluarkan sayap tulang Fonik iblis surganya dan melesat dengan cepat ke arah Jian. Di sini kita dibawa ke tempat di mana Jian sedang bertarung melawan 3 raja hingga benar-benar mengguncang tempat di mana mereka sedang bertarung. Pertarungan yang sangat sengit tak terhindarkan, namun tidak dipungkiri di sini Jian juga telah terluka, bahkan terlempar saat menahan serangan dari para raja naga yang berkhianat. Raja Naga Utara masih meminta Jian untuk menyerah agar konflik internal mereka segera berhenti dan tidak lagi menelan korban. Namun Jian berkata, jika mereka semua hanya ingin mengambil kesempatan karena ayahnya sebagai Raja Naga telah tiada dan mereka sendiri menganggap dirinya sebagai Raja Naga, lalu memecah suku naga hingga terjadi konflik seperti ini. Di sini Raja Naga Utara yang mendengar itu tersenyum jahat. Lalu ketiga Raja Naga itu meledakkan doki yang sangat besar bersama-sama sambil berkata, jika mereka akan mengirim Jian untuk menemui ayahnya. Di sini Jian menegaskan dan berteriak jika dia tidak memiliki ketakutan kepada mereka semua, seraya meledakkan doki yang agung sebagai Kaisar Naga. Bahkan di sini kita diperlihatkan dengan sayap Jian yang sangat megah, menunjukkan jika itu penuh dengan kekuatan. Akhirnya pertarungan pun kembali pecah. Namun apa daya Jian yang sendirian melawan 3 Raja Naga bersama-sama, membuat dia kembali meludahkan darah berkali-kali, namun tetap berusaha untuk melawan. Saat 3 Raja Naga akan segera mengakhiri Jian, tiba-tiba energi luar biasa berfluktuasi memunculkan proyeksi telapak tangan. Apalagi kalau bukan skill penghancur musim semi kuning milik Xiaoyan yang langsung menghantam 3 Raja Naga itu. Dengan marah, 3 Raja KW itu berteriak dan menyerang skill penghancur musim semi kuning Xiaoyan. Di sana Xiaoyan muncul sambil berteriak memanggil Jian. Saat Jian melihat Xiaoyan, dia langsung tersenyum, menyadari jika sekarang dia tidak sendirian. Di sisi lain, 3 Raja Naga KW itu meremehkan Xiaoyan karena berada di ranah Daoseng bintang 1, namun berani ikut campur dalam urusan mereka. 3 Raja Naga itu pun langsung kembali melesat dan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung menggunakan tubuh kaca kingkong dan menyerang 3 raja itu dengan teriakan kemarahan ilahi, membuat 3 Raja Naga langsung memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Di sini Jian yang sedang menikmati permen dari Xiaoyan memuji kemampuan Xiaoyan hingga membuat Xiaoyan sedikit tersenyum. Namun di sisi lain Xiaoyan telah membuat 3 tetua naga itu menjadi sangat marah kepadanya. Sekali lagi Raja Naga Utara membentuk sebuah segel hingga memunculkan proyeksi naga sangat agung dan langsung melesat ke arah Xiaoyan. Jian pun bertanya kepada Xiaoyan apakah dia masih mampu menahan mereka sebentar lagi. Xiaoyan mengangguk dan mengeluarkan teratai amarah Buddha di tangannya dan memadatkan api surgawi itu hingga bertabrakan dan menciptakan ledakan yang sangat mengerikan. Apa yang telah terjadi selanjutnya kita saksikan di episode ke-168. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacakan. Bye-bye.